Budget 100 juta, cukup nggak sih ngisi barang dan bagusin dapur plus ruang makan pakai jasa Lifetime Design? Halo semua, balik lagi ke channel Lifetime Design. Nah, sesuai judul video kali ini, kita akan bahas Q&A yang kemarin kita buka di Instagram Lifetime Design. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan menarik, dari pertanyaan teknis sampai pertanyaan tentang proses desain yang kita jalani di Lifetime Design. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas sekarang. Yang pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling sering banget ditanyain sama temen-temen. Dari Emilda Aisyafuri. Nah, kisaran berapa sih Kak harga desain interior di Lifetime Design? Jawabannya itu sebenarnya beda-beda ya setiap konsultan. Yang perlu diketahui sama teman-teman itu, kalau value design atau harga dari desain interior itu beda-beda tergantung desain yang kamu pilih, atau pengalaman dari konsultan itu sendiri, atau bahkan tim yang memang ikut dalam mendesain rumah kalian itu seberapa banyak dan seberapa kompleks. Kalau harga di Lifetime Design, kalian boleh banget langsung ngobrol ke kita melalui WhatsApp yang ada di link di bawah, atau boleh deh langsung ke 0813 1414 6162. Langsung WhatsApp ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari happy.altitian. Pertanyaannya itu, desain interior itu masuk saat rumah udah selesai atau saat rumah sedang dibangun? Nah, jawabannya itu sebaiknya kalian mendesain rumah kalian saat sudah ada gambar kerja dari arsitek. Ketika kita sudah punya gambar dari arsitek, kita bisa langsung adjust nih perubahan-perubahan yang perlu diberikan di rumah atau di desain yang udah kalian bikin. Dan pekerjaan desain interior itu kurang lebih 2-3 bulan. Jadi kita masih bisa nih ngobrol sama arsiteknya ketika ada perubahan-perubahan di rumah kalian. Atau paling tidak renovasi rumah kalian itu sudah sampai sekitar 90% atau dindingnya udah diplaster atau diaci. Pertanyaan ketiga dari Erika Wulandari 22. Budget 100 juta, cukup nggak sih ngisi barang dan bagusin dapur plus ruang makan pakai jasa Lifetime Design? Cukup nggak ya? Bisa jadi cukup, bisa jadi enggak. Sesuai dengan kerumitan desain yang kamu mau, sesuai dengan ukuran rumah kalian sendiri, dan sesuai juga dengan material yang kalian pengen. Karena kesulitannya itu tergantung dari kebutuhan interior kalian. Jika di rumah kalian udah ada kabinet, jadi tinggal ngisi-ngisi dinding, dekorasi ceiling, mungkin itu bisa cukup sampai 100 juta. Dan di Lifetime Design sendiri kita punya kisaran untuk biaya build ya, biaya renovasi sekitar 7,5 sampai 12,5 juta per meter, tergantung lagi dari ukuran dan kerumitan desain serta spesifikasi material yang kalian pilih. Nah, pertanyaan keempat dari Indo Il Sisters. Untuk mewujudkan rumah impian dari rumah yang sudah ada dan akan direnov, tahapannya apa aja Kak? Nah, tahapannya sendiri itu ada 3. Tahapan pertama itu tahapan desain, itu kurang lebih 2-3 bulan. Itu include dari survei, layouting, mood board, sampai 3D visual, dan juga include sama revisi-revisi kamu. Nah, tahap kedua itu kita membuat rancangan biaya anggaran yang mencakupi pekerjaan-pekerjaan yang kamu setujui untuk dikerjakan, serta spesifikasi material yang pengen kamu pakai di renovasi rumah kamu. Tahap ketiga itu adalah tahap renovasi bangunan interior itu sendiri, itu sekitar 4-8 bulan, tergantung kesulitan desain itu sendiri dan cakupan pekerjaan yang kalian pilih. Misalnya pekerjaannya hanya mencakupi dinding dan furniture, itu bisa lebih cepat. Jika ada pekerjaan kabinet, bisa jadi pekerjaannya sedikit lebih lama karena kita membuat kabinet itu sendiri secara custom sesuai dengan bentuk dan ukuran rumah kalian. Selanjutnya pertanyaan kelima dari my.cake.jakarta. Min, share dong rata-rata pekerjaan para klien LD. High class banget pasti ya. Kalau menurut kalian gimana? Tapi mohon maaf banget nih, karena kami belum bisa menginformasikan data-data privasi dari klien-klien kami. Untuk sedikit bocoran, klien-klien LD kebanyakan dari pengusaha atau orang-orang yang inspiratif banget buat kita, dan mereka juga cukup kooperatif saat proses desain interior itu sendiri. Semoga aja ya kedepannya kita bisa ajak ngobrol nih atau sharing-sharing dengan klien-klien LD yang mungkin ceritanya bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Next, pertanyaan ke-6 dari Aresti Bex. Bisa keluar kota nggak, Min?
Bisa banget dong ke seluruh Indonesia. Dan kalau kalian perhatiin, kita sering banget loh update-update pekerjaan yang ada di luar Jakarta atau Bandung. Nah, untuk desainnya sendiri, jika ada di luar kota, memang kita menyarankan untuk diskusi secara online. Asalkan data-datanya juga sudah lengkap. Jika memang dibutuhkan, kita bisa mengirimkan tim untuk survei ke lokasi kalian. Jadi, sampai sekarang kita masih banyak menerima pekerjaan interior yang berada di lokasi luar Jakarta dan Bandung. Contohnya di Kalimantan. Tapi dengan mempertimbangkan cakupan-cakupan pekerjaan dan efisiensi pekerjaan di rumah kalian. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ke-7. Susahnya ngerombak rumah lama dengan desain yang super baru. Itu dari Della Rosa Selfie. Nah, sebenarnya malah seru sih untuk ngerombak rumah yang udah lama gitu. Kenapa? Karena itu lebih menantang dan akan lebih banyak struktur yang kita dapat, sehingga itu bisa jadi poin lebih di desain rumah kalian. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat, ini adalah before after rumah yang kami renovasi dan posisinya ada di Tasikmalaya. Next, kita ke pertanyaan nomor 8 dari Ayara.looks. Menurut desainer LD, lebih baik renovasi rumah atau bongkar terus bangun dari awal? Sebenarnya sih balik lagi ya kebutuhan kalian. Kalian misalnya butuh yang lebih cepat atau proses yang tidak terlalu lama, mungkin kalian lebih baik merenovasi rumah yang udah ada daripada membangun dari nol. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya keinginan atau spesifikasi interior yang lebih spesial atau eksklusif, kita menyarankan lebih baik membangun rumah dari nol. Ya, seperti bayangannya mungkin kalau misalnya rumah pertama kita renovasi dulu kali ya, tapi untuk rumah kedua kalian bisa dimulai dengan merenovasi dari bangunan yang masih kosong atau lahan yang masih baru. Nah, kita ke pertanyaan nomor 9 dari Esther 4M _ Pardedesta. Ide dekor kamar anak dong, Kak. Nah, untuk kamar anak, kita menyarankan jika kalian menggunakan kabinet untuk storage menggunakan desain atau bentuk serta ukuran yang timeless. Timeless itu maksudnya bisa digunakan ketika nanti anaknya sudah lebih tua atau lebih dewasa, jadi masih bisa terus dipakai, mungkin kita cuma bisa ganti-ganti warna. Nah, kalau mau menimbulkan kesan playfulnya, bisa melalui furniture atau aksesoris yang lebih temporary. Temporary maksudnya, jadi bisa diganti-ganti setiap 1 tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sang anak. Next ke pertanyaan nomor 10 dari Velia Katrina. Kalau misalnya rumah tipe 70-an, bisa nggak sih dibikin lebih cantik? Bisa banget dong. Dalam interior kita nggak kenal ya yang namanya lebih luas atau lebih sempit. Dan kita juga pernah merenovasi rumah di area Pondok Indah. Luasannya itu sekitar 70 meter persegi untuk 2 lantai. Dan kalian bisa lihat langsung proses desainnya atau hasil desainnya di YouTube kami ya. Kita lanjut ke nomor 11 dari Syairani Quinsa. Bisa nggak sih kalau kitchen cabinet yang awalnya HPL diganti dengan Duko? Di Lifetime Design nggak ada sih yang nggak mungkin, cuman ada beberapa hal yang memiliki resiko yang tinggi. Salah satunya mengganti pintu kabinet yang HPL menjadi Duko. Kenapa? Karena takutnya itu akan merusak kabinet lainnya. Jadi saran dari kita, tetap mengganti seluruh kabinet, dan jika misalnya pun dibutuhkan untuk ganti hanya pintunya aja, boleh-boleh aja, tapi perlu dicek kondisinya dulu ya. Kita ke pertanyaan nomor 12. Dari Kiki Aini _ Kak, ada tips dan trik untuk pola lantai supaya terkesan elegan dan cantik, jadi nggak polos-polos aja? Untuk pola lantai sebenarnya ada beberapa tips yang memang akan membantu rumah kalian terlihat lebih elegan. Salah satunya adalah memberikan 2 pola dengan 2 warna yang berbeda. Mungkin pola pertama itu sebagai pola general dengan warna yang lebih terang, dan pola yang satunya itu untuk pola pinggir aja dengan warna yang lebih gelap. Tapi tetap keep it simple ya. Lantai keramik juga bisa kok dibikin pola dengan syarat menggunakan ukuran keramik yang lebih lebar untuk mengurangi garis nat yang terlalu banyak. Next, kita ke nomor 13. Dari Mercy _ Komaini. Min, kalau ruang tamu 5x4 meter, tinggi dinding 4 meter, cantik nggak kalau gordennya sampai ke plafon? Makasih.
Cantik dong. Malah biasanya kita menyarankan memasang gorden sampai ke tinggi plafon. Kenapa? Karena itu akan memberikan kesan yang lebih elegan dan lebih mewah di rumah kalian. Termasuk di rumah dengan ruang tamu ukuran 5x4. Dan biasanya kita memasang gorden dengan menyiapkan box curtain selebar 25 cm. Tapi jangan lupa untuk mengecek tipe gorden yang kalian pakai karena setiap gorden memiliki ukuran rel yang juga berbeda-beda. Nah, kita ke pertanyaan terakhir dari Intan Mutiasari. Halo, saya suka banget vibe kamar hotel bintang 5. Kira-kira apa yang harus diganti supaya suasananya kayak lagi di hotel? Lampu interior, warna cat, dan lain-lain. Harusnya seperti apa ya, Kak? Beberapa saran dari kami. Yang pertama, tambahkan cahaya atau lighting yang berwarna hangat atau lebih ke kuning-kuningan. Terus yang kedua, pilih warna dominan yang lebih natural, jadi sifatnya bisa lebih timeless. Dan yang ketiga, jangan lupa memastikan semua barang-barang Anda memiliki tempat penyimpanan sehingga rumah kalian bisa jadi lebih rapi. Dan kita sih merekomendasikan ya untuk tetap menggunakan custom cabinet untuk memaksimalkan setiap sudut di rumah Anda. Oke, cukup sekian video Q&A kita kali ini. Buat kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah dan kita akan jawab di Q&A selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.